Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Fasya Nasution dari kelas XUGSA. Saya akan menjelaskan terjadinya siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek. Siklus ini merupakan yang paling pendek. Jadi, dalam siklus ini air di laut mengalami evaporasi atau penguapan. Evaporasi di sini adalah proses menguapnya air dari laut, danau, sungai, atau permukaan air. Kemudian, uap air tadi mengalami kondensasi dan berubah menjadi awan. Kondensasi adalah berubahnya wujud uap air menjadi titik-titik air, hingga akhirnya terbentuk menjadi awan. Setelah menjadi awan ini, akhirnya terjadi presipitasi. Presipitasi ini dikenal juga namanya sebagai hujan. Siklus sedang. Kalau di siklus sedang, hujannya nggak terjadi di laut, tapi terjadi di darat. Awalnya sama, air mengalami evaporasi, terkondensasi menjadi awan, dan akhirnya turun hujan. Bedanya sama siklus pendek, kali ini hujannya turun di darat. Jadi ketika sudah mengalami kondensasi, awan bisa juga mengalami adveksi. Adveksi adalah bergeraknya awan menuju tempat lain karena bantuan angin. Karena adanya adveksi ini, awan bisa menurunkan hujannya di darat, sehingga timbul lagi yang namanya runoff. Runoff adalah bergeraknya air di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air yang bergerak ini nantinya akan mengalir kembali ke laut, sehingga bisa kembali mengulang siklusnya. Siklus air panjang. Jadi, siklus ini merupakan siklus yang paling panjang prosesnya. Awalnya sama, akhirnya air mengalami evaporasi dan kondensasi. Tapi kali ini hujannya bukan hujan biasa, melainkan hujan es. Ini karena awan yang ada di atmosfer bergerak ke tempat yang relatif lebih dingin, atau kondisi suhu udara di atmosfer saat itu sedang rendah. Nanti setelah musim semi, baru salju atau esnya mencair, mengalir di permukaan bumi, dan akhirnya sampai ke laut buat mengulang kembali siklusnya. Karena prosesnya yang panjang ini, siklusnya dinamakan siklus panjang. Dalam siklus panjang ini terdapat proses sublimasi. Sublimasi adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Dalam hal ini adalah es yang menguap kembali menjadi uap air. Jadi, uap air yang ada di atmosfer bukan cuma dari air saja, bisa juga dari air yang versi padatnya, yaitu es. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.